Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Saryandini. Di sini ingin mempresentasikan tentang dilema etika dalam penilaian aset dan liabilitas. Penilaian aset dan liabilitas merupakan salah satu aspek krusial dalam akuntansi karena berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Proses penilaian ini menentukan besaran nilai yang akan dilaporkan dan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh investor, kreditur, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Standar akuntansi modern seperti IFRS dan PSAK menekankan penggunaan lain, value atau nilai wajar sebagai pendekatan utama dalam penilaian aset dan liabilitas. Namun fleksibilitas dalam penggunaan asumsi, estimasi, dan penilaian profesional sering menimbulkan dilema etika bagi akuntan. Next, di sini ada rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan dilema etika dalam penilaian aset dan liabilitas? Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan munculnya dilema etika dalam penilaian aset dan liabilitas? Yang ketiga, bagaimana standar akuntansi dan prinsip etika profesi mengatur penilaian aset dan liabilitas? Yang keempat, apa dampak dari dilema etika tersebut terhadap laporan keuangan dan pemangku kepentingan? Dan yang terakhir, bagaimana metode penelitian dapat digunakan untuk menganalisis dilema etika dalam penilaian aset dan liabilitas. Next, tujuan penelitian, menjelaskan konsep dilema etika dalam penilaian aset dan liabilitas. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab munculnya dilema etika pada proses penilaian. Dan yang ketiga, mendeskripsikan aturan standar akuntansi dan kode etik profesi akuntan terkait penilaian aset dan liabilitas. Yang keempat, menganalisis dampak dilema etika terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang terakhir, menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam kajian dilema etika ini. Next, pengertian etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam menentukan benar atau salah. Dalam konteks akuntan, etika menjadi pedoman profesional untuk memastikan bahwa informasi keuangan disajikan dengan jujur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Etika akuntansi berfungsi untuk menjaga integritas laporan keuangan serta kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Etika profesi. Di sini etika profesi diatur dalam Kode Etik Ikatan Indonesia. Prinsip utama meliputi yang pertama, integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Penilaian aset dan liabilitas. Penilaian aset dan liabilitas merupakan proses menentukan nilai tercatat suatu aset atau kewajiban yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Proses ini diatur oleh standar akuntansi seperti IAS atau IFRS dan PSAK. Penilaian aset dapat dinilai menggunakan yang pertama historis, kedua nilai wajar, yang ketiga biaya perolehan yang diamortisasi, dan yang terakhir nilai realisasi bersih. B. Penilaian liabilitas. Yang pertama, liabilitas berdasarkan nilai wajar, estimasi arus kas masa depan, nilai kini atau present value, dan proses estimasi pada liabilitas yang sering menimbulkan dilema etika karena sangat bergantung pada pertimbangan profesional. Next, dilema etika dalam penilaian aset dan liabilitas. Dilema etika muncul ketika terdapat konflik antara kepentingan perusahaan atau ingin terlihat baik di mata investor, kedua, kewajiban akuntan untuk menyajikan laporan secara wajar. Beberapa dilema yang sering terjadi: memanipulasi nilai aset untuk memperindah laporan keuangan, contohnya menaikkan nilai aset tetap melalui revaluasi yang tidak objektif. Yang kedua, understatement atau overstatement liabilitas untuk meningkatkan laba atau rasio solvabilitas. Yang ketiga, penggunaan estimasi objektif termasuk estimasi penurunan nilai aset atau impairment, provinsi piutang ragu-ragu. Dan yang terakhir, penekanan manajemen. Gambaran umum penilaian aset dan liabilitas.
Penilaian aset dan liabilitas merupakan proses utama dalam penyusunan laporan keuangan. Penilaian tersebut bertujuan untuk menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. PSAK dan IFRS memberikan panduan mengenai bagaimana suatu aset dan liabilitas diukur, baik dengan menggunakan biaya historis nilai wajar, nilai realisasi bersih, maupun estimasi arus kas masa depan. Namun, penilaian tersebut sangat bergantung pada pertimbangan profesional sehingga membuka peluang munculnya dilema etika. Akuntan sering berhadapan dengan situasi di mana keputusan penilaian dapat mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan, terutama investor, kreditur, dan regulator. Bentuk-bentuk dilema etika dalam penilaian aset. Yang pertama, manipulasi nilai aset tetap, penilaian persediaan, penurunan nilai aset. Next, bentuk-bentuk dilema etika dalam penilaian liabilitas. Yang pertama, understatement liabilitas. Yang kedua, overstatement liabilitas. Yang ketiga, estimasi provinsi dan kompensi. Faktor-faktor penyebab dilema etika. Yang pertama, ada tekanan manajemen. Yang kedua, konflik kepentingan. Yang ketiga, kurangnya pengawasan internal. Yang keempat, pemahaman etika yang rendah. Dampak dilema etika terhadap laporan keuangan. Yang pertama di sini ada menurunnya keandalan informasi. Yang kedua, kerugian bagi pemangku kepentingan. Yang ketiga, risiko fraud dan tidak pidana. Dan yang terakhir, kerusakan reputasi profesi akuntan. Upaya mengatasi dilema etika. Yang pertama, memperkuat kode etika akuntansi. Akuntan harus memahami dan menerapkan prinsip integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Yang kedua, transparansi proses penilaian. Setiap estimasi harus dilengkapi justifikasi yang jelas dan dapat diaudit. Yang ketiga, penerapan good corporate governance. Komisaris dan komite audit harus menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Yang ketiga, pelatihan etika dan audit internal. Pelatihan rutin dapat meningkatkan kesadaran praktisi akan resiko etika. Yang terakhir, independensi auditor. Auditor harus bebas dari konflik kepentingan dan memiliki keberanian profesional. Kesimpulan, penilaian aset dan liabilitas memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi, terutama dalam proses impairment, revaluasi aset, estimasi provisi, dan penentuan nilai wajar. Subjektivitas membuka peluang munculnya dilema etika. Kedua, dilema etika muncul ketika akuntan menghadapi tekanan dari manajemen untuk menampilkan laporan keuangan yang lebih menguntungkan, baik melalui peningkatan nilai aset maupun pengurangan liabilitas. Saran di sini untuk bagi akuntan dan praktisi keuangan meningkatkan pemahaman mengenai kode etik profesi akuntansi seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional, menggunakan judgement secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang kuat sesuai PSAK dan atau IFRS. Berani menolak intervensi manajemen yang dapat melanggar standar dan etika profesi. Yang kedua, bagi manajemen perusahaan, tidak menekankan akuntan untuk melakukan manipulasi atau rekayasa keuangan, meningkatkan transparansi dalam proses penilaian aset dan liabilitas, mengembangkan budaya perusahaan berbasis etika yang mendukung penciptaan laporan yang jujur dan akurat. Bagi auditor internal dan eksternal, melakukan review komprehensif terhadap estimasi aset dan liabilitas yang bersifat judgmental, memperkuat fungsi audit untuk mendeteksi ketidakpahaman terhadap standar penilaian. Dan yang terakhir, bagi regulator seperti OJK, IAI, dan BI, itu meningkatkan pengawasan terhadap praktik penilaian aset dan liabilitas yang rawan memanipulasi. Yang kedua, menyediakan pedoman tambahan terkait penerapan nilai wajar dan estimasi berbasis judgmental.
Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan etika dan akuntansi berkelanjutan bagi anggota provinsi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.